semua. Perkenalkan, nama saya Agustin Suryadi dari program studi bimbingan dan konseling. Saya bertugas di SMA Negeri 2 Sengah Temila, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Pada video kali ini, saya akan memberikan layanan bimbingan dan konseling, yaitu konseling individu tentang siswa yang jarang masuk sekolah karena harus membantu orang tuanya bekerja di rumah, di sawah, dan di kebun. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Misi, Pak. Iya, silahkan masuk. Oh, kamu happy? Ya, Pak. Silahkan Tufi. Ya, Pak. Makasih. Gimana kabarmu, Pi? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak mama di rumah sehat juga? Sehat juga. Ya, puji Tuhan. Oh ya, sekarang kan lagi masih masa-masa pandemi ya. Iya. Kamu jangan lupa ya, masih tetap selalu jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga Menjaga jarak. Ya. Udah saya lakukan semua sih, Pak, itu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, kemanapun pergi kan harus di apa namanya itu dipatuhi lah kan 3M tuh. Iya, iya, iya. Biar jaga siapa, kalau bukan kita yang jaga diri kesehatan kita sendiri kan siapa lagi gitu kan. Iya. Apalagi kalau misalnya kita dari luar pergi datang ke rumah kan, kalau misalnya kita tidak mematuhi peraturan itu kan siapa tahu kita Iya. terkena paparan virus ini kan misalnya. Jadi udah saya lakukan protokol kesehatan tuh memang udah dipatuhi sama Di sana selain untuk kita sendiri, kita juga menjaga orang lain. Iya, terutama keluarga di rumah kan. Iya. Ya. Bagus. Oh ya, Pi mau minum apa? Minum TS mau? Teh panas? Gak usah repot-repot, Pak. Air putih aja deh kalau beda. Oh, air putih ya. Tunggu ya, panggilkan ya. Nah, ini Pi. Putih ya, Pi. Iya, Pak. Sambil-sambil diminum ya, Pi. Iya, iya. Nah, jadi sesuai kesepakatan kita yang kemarin, jadi rencana hari ini kita laksanakan konseling individu ya, Pi. Iya. Jadi konseling individu itu face to face, jadi hanya kamu sendiri saja dengan Bapak. Nanti kita sama-sama cari solusi, cari pemecahan masalah atas apa yang kamu hadapi ya. Iya. Karena kan kemarin informasi yang Bapak dapat dari guru-guru, dari wali kelas, bahwa kamu itu jarang masuk sekolah, ya kan? Iya, Pak. Nah, Bapak nanya, benar tapi yang jarang masuk sekolah? Iya, benar, Pak. Iya, berarti sesuai dengan yang di absen ya, Bapak lihat di absensi kamu itu kan Bapak cek kan, memang kamu jarang sekali masuk sekolah. Nah, kamu nggak masuk sekolah tuh kemana kamu, Pi? Ceritanya tuh, Pak, sibuk ke bantu orang tua gitu, bantu orang sibuk, banyak kesibukan lah di rumah, jadinya tuh susah untuk membagi waktu untuk ke sekolah gitu jadinya. Jadi makanya tak masuk, jadi jarang masuk gitu. Soalnya yang Bapak dengar, Bapak kan cek kebenaran ini, benar nggak kan? Katanya kamu ini bantu orang tua ke kebun, ke sawah, juga di rumah. Gara-gara itu kamu jarang masuk, itu benar nggak? Benar, Pak, saya yang cancel semua pekerjaan di rumah tuh jadinya. Oh benarnya. Benar. Nah, itulah kan Bapak kan makanya kita ngadakan konseling individu ini supaya Bapak tahu ya kamu nggak masuk itu sebabnya apa, dan yang kamu lakukan juga di rumah, di kebun, di sawah itu apa Bapak harus tahu juga kan. Iya. Jadi kalau kita udah tahu kan nanti kita sama-sama cari pemecahan masalahnya supaya kamu bisa ini ya, bisa tetap membantu orang tua tapi kamu ke sekolah juga lancar ya kan, nggak alpa-alpa lagi. Nah, sekarang Bapak mau tahu nih, kamu kalau di rumah apa sih yang kamu lakukan, coba ceritakan. Cerita dari awal gitu, dari Ya, awal. ya. Nah, di rumah saja dulu ya. Di rumah kan bangun pagi, kemas-kemas
tempat tidur sendiri gitu, habis kemas-kemas tempat tidur, kasih makan ayam, kasih makan bebek, kasih makan kambing gitu kan, habis ngasih makan ternaknya mama tuh kan, apa namanya itu, buka warung. Mama kan buka warung ceritanya di rumah tuh Pak, Iya. warung kecil-kecilan untuk nambah-nambah penghasilan di rumah lah, untuk jajan lah, paling tidak untuk jajan lah kan gitu. Habis itu habis buka warung kan, biasanya beli bubur dulu ke pasar. Biasa kan beli bubur ke pasar tuh antri Pak, antri kan berjam-jam biasanya antrinya, karena ramai orang beli jadi antri gitu. Habis beli itu ngasih makan adek yang umurnya baru 4 tahunan, ada yang paling kecil. 4 tahunan. Jadi ngasih makan dia dulu kan, mama kalau mama ada kemas-kemas yang lain kan, satu. Habis ngasih makan adek, kemas-kemas rumah juga bantu mama lagi kan, ngepel segala kotoran-kotoran itu kan ngepelnya kan. Habis ngepel apa namanya tuh, cuci pakaian, jemur pakaian kan, mandikan adek lagi. Habis mandikan adek, masih apa namanya, habis mandikan adek biasanya apa namanya, masak sayur untuk makan untuk mereka sama bapak gitu kan di rumah. Masak sayur barulah mandi, baru selesai kerja saya kan jadinya di situ mandi, jaga warung. Biasanya ada orang yang apa namanya itu, kadang bantu adik ngerjakan tugasnya kan. Adik saya kan ada 2 di rumah tuh, yang satu di kelas 3 SD. Alhamdulillah kan Pak, namanya masih pandemi kayak gini, kita yang jadi guru di rumah ngajarkan adik gitu Pak. Mama ngurus adik yang kecil, untuk adik lagi, mama untuk adik kan. Terus bantu adik, ada waktu luang sedikit tidur siang gitu kan Pak. Terus tidur siang, bangun udah sore itu kan, bangun, habis itu ambil pakaian yang udah kering kejemuran, ambil pakaian, habis itu lipat pakaian, udah kan, udah selesai tuh. Ini dah agak menuju sore lah kan, ceritanya di rumah pekerjaan menuju sore gitu kan. Habis lipat-lipat pakaian, nyapu halaman biasanya Pak, halaman gitu kan, halaman rumah gitu, masih sambil jaga warung tuh. Jadi habis nyapu halaman, nyapu di rumah, kan udah sore nih kan, nyapu di rumah, terus masak untuk makan malam gitu kan, masak untuk ngasih makan makanan ternak lagi, ngasih ayam, bebek apa segala tadi kan. Habis itu semua selesai mandi, malamnya masih jaga warung gitu. Biasa kan warung tutup jam 7, biasa kan orang ramai belanja gitu jadinya. Jadi pokoknya padat lah Pak, jadi susah membagi waktu gitu Pak. Biasanya tugas saya malah tidak saya kerjakan, saking saya sibuknya Pak. Tugas saya tidak saya kerjakan gitu. Bapak mau nanya nih Ti, banyak ayam di rumah yang dipelihara? Banyak Pak, banyak. Jadi lama ngasih makannya tuh lagi kan, belum lagi yang ayamnya tuh yang baru punya anak lagi tuh, baru bertelur kan. Jadi udah punya anak yang kecilnya tuh paling susah kan ngurusnya kan. Jadi belum, kan ada ayam kampung sama ayam Australia gitu kan. Kalau yang ayam kampung beda gitu cara ngurusnya, biasa dimandikan juga, jadi lama gitu. Jadi gimana ya, pokoknya di rumah tuh jadinya banyak banyak pekerjaan lah. Belum lagi ngurus bebek mama kan, tempatnya tuh kan di kandangnya tuh kan dibersihkan, biasa kan dia bertelur Pak, bebeknya tuh udah bertelur gitu kan, jadi kandangnya tuh dibersihkan. Biasa lama sih saya, biasa kalau udah memang difokuskan untuk bersihkan ternak mama tuh dari pagi misalnya kan, habis makan pagi
biasanya tuh sampai siang saya kerjakannya karena sendiri kan, mama kan tidak megang-megang gitu. Kalau kerjaan yang itu saya sendiri yang menyelesaikannya gitu kan, mama yang lain, jadi lama biasanya kalau mengerjakan yang itu. Habis kalau yang udah itu biasanya kan di rumah kan Pak, ceritanya air leding nih nggak jalan, jadi mesti ke sungai Pak. Jadi sekarang kan di musimnya gimana ya, enggak, kadang turun hujan, kadang enggak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya enggak ada air tuh nyari air dulu lagi Pak di sungai, bawa ke rumah gitu kan. Enggak mungkin nyuruh mama, apalagi kalau misalnya bapak ada sih, bapak yang cari air. Bapak soalnya kerja ke Mabang, jadi enggak di rumah. Bapakmu itu PP atau seminggu sekali atau Ya, 2 minggu sekali Pak baru pulang. 2 minggu sekali baru pulang. Baru pulang. Oh gitu. Jadi kan mama kasihan juga lah. Siapa lagi kan, kita satu-satu, kita anak tua gitu. Berarti di rumah kalian hanya berempat ya? Iya bro. Mama, kamu dengan Adik-adik. adik-adikmu. Terus selain ayam tadi ada bebek juga ya? Ada bebek. Bebek banyak juga. Banyak juga bebek mama tuh. Kemarin tuh kan ceritanya cuma beli 2 Pak. Tau-taunya berkembang biak Pak, mau berkembang biak gitu. Telur, atas juga anaknya jadi banyak gitu. Jadi seru juga sih Pak sebenarnya ngurus ayam-ayam kayak gitu. Seru, soalnya jarang-jarang kan bebek ini mau bertelur. Kalau sama kita kan biasanya itu mau bertelur Pak. Biasa sampai 1 kerat telurnya tuh, baru dia berhenti bertelur gitu. Berarti hebat kamu ya, Pi. Bisa merasakan bebek, karena bebek itu agak rumit ya. Iya, memang rumit. Susah adik anaknya. Tapi alhamdulillah mau berkembang tuh senang rasanya. Iya. Berarti ada ayam, bebek, Sama kambing. sama Nah, kambing. kalau Kambing nih, gimana? Banyak kambingmu? enggak, kambingnya cuma ada 1 ekor lagi. Yang lain-lainnya tuh udah udah dipotong Pak, dipotong. Jadi sisa 1 lagi. Tidak terlalu rumit lah kan, paling cuman paling yang cari makanannya tuh yang lama biasanya juga tuh yang kan kasih rumput gitu. Berarti Bisa dibandingin lagi kambingmu di kandang atau di angon? di aman Pak. Di angon ya. Jam berapa biasa kamu melepasnya? Bisa kan kalau sama Pak dari misal pagi kan, Ya. pagi sama. Kalau yang misalnya ayam dilepas, dia lepas juga, saya antar juga tempat dia anak tuh di itu kan pokoknya. Jadi kalau udah jamnya masukin kan sore sekitar jam 4 saya udah masukin ayam mereka bebek itu habis masuk kandang semua Pak. Ya. Gitu. Udah itu. Habis itu Berarti kalau di rumah waktumu habis untuk ngurus ayam, ngurus bebek, ngurus kambing, sama ngasuh. iya, Habis ngasuh terus jaga warung. iya jaga warung. Pada saat kamu jaga warung, adikmu sama siapa? Sama saya. Sambil Soalnya- ngasuh. Soalnya dia tuh lengketnya tuh lengket benar Bapak sama saya. Jadi Masih nggak kecil mau juga, jauh, kan? yang kecil tuh nggak mau jauh. Kalau yang adik yang kelas 3 tuh biasanya mau ya. Adik saya yang satu nih, yang bungsu nih memang manja Pak, manja benar sama saya. Jadi sambil ngasih juga. Iya. Biasa kan orang-orang juga nimbang karet kan, beli karet juga mama tuh sambil beli karet. Oh, nimbang karet juga. Jadi kan kerjanya yang itu juga. Yang nimbang kamu juga, Pi? Yang nimbang sih biasa mama. Aku yang tukang nulisnya gitu. Berarti waktu kamu nunggu warung, mamamu Mama ada di rumah? ada di rumah. Ada di rumah. Kadang mama ke ladang gitu. Oh, kadang ke ladang ke sawah ya. Berarti Bapak nggak tahu ya cerita kamu kalau di rumah kamu sibuk karena yang pertama ngasuh adikmu, ya kan? Iya. Yang kedua kamu jaga warung. Terus yang ketiga kamu ngurus ternak lah ya. Iya. Ada ayam, ada bebek, sama kambing. Ya termasuk
di rumah kamu kerja-kerja rumah lah kan biasa kan, kerjaan cewek kan ya. Iya, kerjaan cewek. Masak, nyapu, cuci. Ya. Apa ya, nanti kita cari solusinya ya, pasti ada solusinya tuh, ada jalan keluarnya supaya kamu tetap bisa jaga warung, tetap bisa masuk adikmu, tetap bisa ngurus ternak-ternak kamu, ayam, bebek, kambing, ya kan? Ambil bantu-bantu mama di rumah, tapi kamu juga bisa tetap sekolah, ya? Nanti kita cari solusinya. Nah, sekarang yang kedua nih, bapak mau tahu cerita kamu kalau di sawah. Apa sih kegiatan kamu di sawah? Kalau ke sawah nih, sawahnya sih tidak terlalu banyak lah kan kegiatan. Biasanya kan disuruh orang-orang itu yang sambil bantu-bantu, ada orang yang bantu-bantu juga kan. Jadi kenapa di sawah besar pak, banyak sawah mereka, obat itu kan besar. Nah, jadi di sawah biasanya itu sambil bawakan makanan untuk orang-orang. Misal pagi kan sekitar jam 8 tuh kan biasa sarapan tuh orang-orang dulu kan, bawakan gorengan biasanya kan, bawa segala kopi sama teh itu kan, tapi terus masak air kan kalau udah datang ke sawah, masak air untuk buat kopi sama tehnya tuh kan. Terus orang-orang dipanggil tuh, ngasih orang-orangnya gorengan apa minuman segala gitu kan. Habis itu habis udah semua minum kan, udah mulai tuh kerjaan ke sawah tuh kan, bantu juga, bantu nanam padi gitu, bantu cabut-cabut rumput-rumput yang ke tepi-tepi itu kan, biasanya ada rumput-rumputnya itu. Habis itu kalau udah mau menuju makan siang kan, saya pulang dulu ke rumah, mama masih dengan orang-orang tuh. Biasa orang ditutup dulu di rumah. Kalau udah ke sawah tuh, baru yang di rumah ditutup gitu. Soalnya tidak ada yang jaga, sebagian jaga kan. Ya, Bapak tidak ada, mama pergi kan. Adik-adik pun pergi juga. Jadi pulang ke rumah kan masakin orang dulu lagi kan. Biasa beli dulu sayur ke pasar. Kalau misalnya pagi nak belanja kan, pas siangnya tuh beli langsung ke pasar dulu kan, sayur gitu, masak sayur. Nah pas jamnya untuk makan siang orang-orang pergi lagi kan, pergi lagi ke sawah gitu, masih masak air lagi untuk buat kopi kan. Orang-orang di sawah ini biasanya suka ngopi semua kan, masak kopi lagi, masak kopi. Kalau orang-orang tuh makanlah mereka kan. Waktu mereka lagi makan, saya melanjutin itu nanam padi kan, biar mereka kan, saya kan udah makan di rumah dulu lah kan, saya masak makannya saya dulu makan di rumah gitu kan. Jadi mereka makan, saya lanjutin nanam padinya gitu, bersih apa segala gitu kan pokoknya. Tuh udah kayak gitu, kalau mereka udah selesai makan kan, saya naik lagi kan, bersihin bekas-bekas makanan mereka, dicangkir di piringnya kan. Mereka lanjut lagi kerja sampai sore kan. Tuh sorenya selesai pekerjaan di sawah tuh pulang semua tuh kan. Jadi saya tuh pulang dulu bawa perabot-perabot yang dibawa dari rumah tuh kan, bekas tempat sayur apa segala, pokoknya perabot-perabot anaknya kan yang udah kotor-kotor itu kan, bawa pulang ke rumah. Habis bawa yang itu baru jemput mereka mama lagi kan sama mereka adik, baru nyampe ke rumah. Udah kayak gitu aja Pak kalau ke sawah sih. Itu orang-orang yang kerja dengan mama itu gimana? Apakah mereka dibayar atau gimana sistemnya tuh? Enggak, dia kayak apa ya, kalau kan misalnya mama tuh kalau udah ke sawah mereka, mama pergi ke sawah mereka gitu kan. Kalau udah kayak barter gitu Pak, barter kerjaan gitu jadinya. Balale. Balale. Ya. Jadi sistem model arisan lah ya. Iya. Gantian hari ini sawah ini, besok sawah ini. Itu mulainya dari pagi kan?
dari pagi sampai sore. Biasanya kalau biasa sampai dah gelap baru pulang Pak. Dah selepas maghrib baru pulang. Iya. Itu tiap hari ya itu? Tiap hari. Tiap hari? Biasa tiap hari, soalnya kan apa namanya tuh, kalau kita buat sawah ini kan ngejar target padinya gitu Pak, biar tuh sama-sama sama orang. Kalau misalnya punya kita, misalnya punya kita ada tanam, terus punya kita berbuah, hanya punya kita yang berbuah kan banyak hama yang masuk, pasti hamanya tuh banyaknya tuh ke kita Pak. Itu kayak pokoknya banyak hama pasti ke tempat kita, kayak belum bibit itu pasti cuma ke kita, ke sawah kita doang kan. Jadi biar sama gitu. Apalagi kemarin tuh mereka ini lambat Pak, nanam padi Pak, lambat. Jadi tiap hari jadinya dulu kerjakan sawah tuh diharin dah kalau nggak salah. Habis itu kan terusnya tuh kan kita sendiri aja yang bersihkannya, ngawas-ngawasnya tuh itu tiap jarak sawah dengan rumah jauh atau dekat? jauh sih Pak. Jauh. Sudah nggak jauhnya. Bisa pakai motor? Bisa, tapi jalannya jelek. Berapa lama tuh? Palingan 10 belasan menit gitu lah pokoknya biasanya sih. Belasan menit? Berarti jauh juga ya sama ya? So apalagi kalau hujan kan, jalan kan licin. Makin lama lagi lah kalau jalan licin. Tapi tetap pakai motor atau jalan kaki? Kadang jalan kaki kalau misalnya motor yang untuk ke sawah nggak ada gitu kan, motor dipakai, jalan kaki. Lebih lama lagi jalan kaki. Belum lagi bawa Terus barang-barang. kalau masakan mereka yang kerja itu masak di rumah atau masak di sawah? Biasa masak di rumah, biasa juga masak ke sawah Pak. Masak di rumah. Kalau misalnya sempat masak di rumah, sempat untuk pulang gitu, masak di rumah. Soalnya kan kalau di rumah ini kan kita tuh tidak terlalu banyak gitu bawa barang, maksudnya tuh tidak terlalu banyak bawa apa namanya tempat gitu. Iya. Kalau masak ke ladang Iya. ke sawah langsung gitu kan. Kalau ke rumah kan semuanya kan mau berapa banyak punya kotor masih enak lah nyisir di rumah gitu kan, tidak bawa lagi sana sini gitu. Tapi kalau misalnya kadang kalau yang masak ke sawah tuh waktu orang-orang udah itu apa namanya tuh, nggak mau disebut lagi apa tuh, Balik. bukan apa ya, waktu orang-orang cabut kan ada ngerumput itu. Ngerumput. Kan ada yang kayak gitu namanya perempuan. Jadi kan orang sikit yang itu, kalau ngerumput tuh nggak boleh dia beli bayar orang gitu. Biasanya 3 orang disuruh bersihkan itu sawahnya kan, bantu aku. Kalau boleh tahu Bapak berapa bayaran untuk rumput itu? Satu orang? Satu orang kalau satu hari pun 50.000 Pak. Kalau 50.000. setengah hari 25.000. Iya. Itu berarti juga ditanggung makan ya? Ditanggung makannya Pak. Makan ditanggung Iya. ya? Minum segala teh kopi Iya, apa ya? ditanggung. Ditanggung ya? Sebenarnya biasanya sih enggak ditanggung kalau misalnya cuman suruh orang, cuman gimana ya, kita tuh enggak enak kan sama orang Ya, gitu kan. soalnya Kalau kan kalau jauh kan? kalau punya kita ada kan, apalagi kalau keluarga kami itu begini Pak, apapun barang yang ada kalau misalnya memang ada tuh pasti dikasihkan orang. Ya, Enggak gimana ya, itu apa pelit-pelit gitu Pak. betul. Jadi meskipun biasa sih kalau ada orang enggak ada dikasih makan, enggak ada dikasih minum, enggak ada, bawa sendiri mereka, bawa air minum sendiri, bawa makanan sendiri gitu. Kalau tempat kami enggak, kami sendiri juga yang masakin gitu. Kasian juga kan sedikit juga orangnya tuh. Udah habis masak tuh kan bantu juga, saya bantu juga Pak. Mereka mama sama adik-adik ke rumah jaga warung gitu kan. Jadi sampai sore juga biasanya. Nanti kegiatan di sawah kamu seperti itu ya? Iya kayak gitu. Iya. Nah, Bapak kan udah tahu nih Iwak nih, di rumah kegiatanmu apa, di sawah kegiatanmu bagaimana, ya kan? Apa ya, nanti kita cari
solusi pemecahan masalahnya. Nah sekarang yang ketiga, ke kebun. Kebun, mau Bapak tanya nih, kebunnya kebun apa itu yang ditanam? Apakah kebun sayur atau kebun karet atau kebun apa? Ubi? Kebun sayur sih Pak. Kebun sayur. Kemarin tuh Bapak kan sebelum kerja ke Mabak tuh buat kebun dulu dia. Iya, iya. Dengan mereka mama kan waktu Bapak sama Bapak ada di rumah sih Bapak yang kayak ke kebun kan, Iya. kemudian kebun ke dia gitu kan. Jadi mau Bapak nggak ada lagi yang ngerjakannya gitu. Mama di rumah, kasihan lah mama disuruh kan. Kasihan adek dibawa ke anak Bapak ke hutan. Iya. Banyak nyamuk lagi kan. Jadi saya yang kerjakan ladang tuh. Jadi buat kebun sayur kan. Kebun sayur ini tidak terlalu rumit sih Pak. Antara sedanglah rumitnya ngerjakannya sebenarnya. Kalau bagi saya sih belum kita apa namanya tuh cabut-cabut rumput dulu saya biasanya Kak kalau udah datang kan ke kebun cabut rumput sambil dengerin musik lah. Bisa sambil dengerin musik sih saya cabut rumput kan banyak tuh apa namanya tuh berbarisnya tuh kan tanaman bisa Bedengan. bedengannya tuh jadi kan tuh bedengan lah pokoknya dibersihkan sampai bersih gitu kan dan habis dicabut rumputnya rumput liar lah kan Pak habis itu disiram biasanya sambil metik-metik sayur yang udah bisa diambil gitu kan kayak pisang panjang kan diambil, cabai, timun kan ambil gitu siram-siram semua istirahat dulu sebentar kalau cabai saya istirahat dulu kan istirahat biasanya tanam sayuran yang lain juga tanam sayurannya kan buat di polybag dulu. Kalau kebun itu jauh dari rumah atau dekat? Sama Pak, kayak jarak saya ke sawah. Oh sama. Iya. Terus kalau kamu ke kebun sendiri nggak takut? Sebenarnya tuh rasanya tuh ada takutnya Pak, cuman gimana ya kalau nggak diawasin gitu kan sayang kebunnya Pak. Iya. Udah capek-capek ngurusnya, lalu hewan yang makannya kan hama-hama gitu kan suka mengganggu mengganggu tanaman-tanaman gitu kan. Jadi ya berani nggak berani harus berani lah kan kalau sendiri. Salut Bapak sama kamu. Mau gimana lagi kan kita anak perempuan, anak yang tua di rumah kan siapa lagi yang mau bantu mama kalau bukan kita gitu Wah. Terus itu hasil kebun itu untuk dikonsumsi sendiri atau dijual? Dikonsumsi sendiri sih Pak, tapi biasanya ada juga orang yang kalau misalnya lewat kan, misalnya dari kebun mereka gitu kan, bisa lewat kebun saya kan, sehingga mereka mau beli ini, katanya mau beli cabai misalnya kan, dia mau beli cabai 5.000-an gitu, diambilkan gitu kan, tidak dijual sih, tapi biasa ada orang beli gitu. Tapi hasilnya lumayan. Lumayan sih Pak, untuk makan sendiri kan ada juga mengurangi belanja gitu. Kalau kita udah pengen bisa makan timun kan, ke rujak tinggal ambil ke kebun sendiri ada perlu beli lagi kan. Jadi alhamdulillah sih Pak hasilnya. Ya, jadi Bapak udah dengar nih cerita kamu ya kan? Iya. Di rumah kamu apa yang dikerjakan, di sawah apa yang kamu kerjakan, di kebun kegiatan kamu apa. Jadi bapak udah benar-benar tahu lah permasalahan kamu itu seperti apa sehingga kamu jarang masuk sekolah. Nah bapak salut sih dengan kamu. Jadi kalau bapak di posisi kamu mungkin bapak bingung mau apa gitu kan. Apalagi kamu bisa menghandle semuanya dari rumah, sawah, kebun, bantu orang tua. Nah, bagus sih kamu. Nah, tapi yang utama tetap
belajar ya. Yang utama tetap belajar. Dimanapun kita rajinnya seperti apa, tetap utamakan harus belajar lebih dahulu ya. Nah, nanti kita cari solusi ya. Iya Pak. Dan sebelumnya minum dulu yuk. Oh iya Pak. Minum dulu. Kan udah banyak cerita ini pasti haus. Bapak minum dulu ya. Hanya air putih nih, Pi? Iya enggak. Benar tak mau minum es? Enggak, Pak. Bapak buatkan? Atau teh panas? Nggak mau. Gimana? Bisa lanjut? Bisa. Oke, sekarang kan Bapak udah tahu semua permasalahan kamu. Nah, kita cari solusinya satu-satu ya. Jadi yang pertama kita cari solusinya itu di rumah dulu, ya. Di rumah. Nah, sekarang Bapak tanya kamu dulu nih. Kamu kan yang udah tahu nih seluk-beluk kamu seperti apa di rumah, ya kan? Dari jam sekian sampai jam sekian harus kerja ini, dari jam sekian sampai jam sekian harus kerja yang ini. Nah, sementara sekolah itu dari pagi sampai siang, ya kan? Iya. Terus waktunya itu bertepatan dengan kamu kerja di rumah. Nah, Bapak serahkan ke kamu dulu nih, karena kamu yang lebih tahu kondisi kamu di rumah, jam berapa sampai jam berapa kan, jadi kamu bisa nyetingnya. Coba gimana? Mulai dari ngasih makan kambing. Kalau cari makan kambing kan itu nggak harus pagi kan, mungkin bisa sorenya, ya kan? Nah, coba ceritakan dulu gimana. Sebenarnya sih sayang kalau misalnya nih apa namanya itu nggak masuk jadinya gara-gara terlalu sibuk di rumah Pak. Iya. Cuman mau gimana gitu kan, di rumah bapak nggak ada, mama saya Pak ada itu, dia nggak kayak gimana ya, nggak boleh kerja berat-berat gitu karena mama kena kanker payudara kemarin, mama saya, jadi takut kehilangan mama tuh enggak mau bapaknya ini jangan doakan ya, sampai. semoga mamamu cepat sembuh ya. Amin. Jadi kemarin kan berobat, udah banyak lah berobat. Terakhir berobat kemarin ke itu ada klinik Sentong kalau nggak salah kemarin tuh. Dan terakhir kanker mama tuh sembuh, dikatakan sembuh lagi kan. Tapi ini nggak dibolehkan untuk kerja berat karena apalagi di rumah udah saya bilang tadi kan, ngasih makan ternak tuh kan kita cari air juga, air leding di rumah nggak jalan gitu kan, otomatis cari ke sungai dengan rumah kan lumayan jauh Pak. Jadi cari air tuh kalau misalnya mama yang disuruh cari air pasti kambuh lagi penyakit mama. Biasanya kalau udah penyakit mama kambuh tuh kan sedih lah nengok orang tua kita gitu, apa namanya jadi demam biasanya dia Pak. Kalau misalnya kalau aku pribadi sih, kalau misalnya orang tuaku sakit tuh nggak bisa langsung kemana-mana Pak. Iya. Sedih pokoknya. Jadi kayak gimana ya, kalau misalnya aku sekolah misalnya kan, kalau udah aku sekolah di rumah mama semua yang memaskan, kasihan mama. Jadinya tuh bingung Pak antara mau sekolah, aku nih milih yang mana sih, aku susah, apalagi ini gimana ya, kalau namanya pokoknya apapun pekerjaan di rumah tuh cepat lah kan kerjakan, tapi kalau misalnya untuk tugas tuh lupa gitu juga, jadi lupa ke sekolah Pak. Iya kayak gitu lah pokoknya Pak. Gimana ya, biasa sih iri juga Pak lihat kawan-kawanan yang kayak gimana ya,
nggak sibuk kayaknya, nggak sesibuk aku gitu kan, nggak sesibuk aku ngurus apa, ngurus apa, bantu orang tua gitu. Tadi dari bapak ambilkan kamu tisu ya. Iya Pak. Jadi terbawa suasana. Tak apa-apa, kamu kalau mau nangis, nangis saja. Biar kamu bisa terpuaskan cerita dengan papa. Gak apa-apa, nangis saja. Ini tisunya ada. Oke, sambil bapak ngomong ya. Bapak lap saja ya matanya. Ini tisunya. Nah, kalau ngambil air itu sore hari dikumpulkan bisa nggak? Maksudnya? Kan harus ngambil air kan katanya tadi ya dari sungai. Maksudnya maksud bapak tuh kalau ngambil airnya sore hari ditampung di rumah untuk dipakai besok gitu, nanti besoknya sore ditampung. Ini Pak, bukan gitu. Kan pemakaian air di rumah itu kan banyak Pak. Misalnya kalau apalagi buka warung kan, orang biasanya beli mie, biasanya kan beli kopi gitu kan, beli es sama segala. Jadi kan habis mereka selesai makan kan langsung dicuci kan. Ya. Nah, jadi air dipakai-pakai terus, apalagi kalau ada yang kelas 3 SD tuh main dia kotor-kotor, langsunglah dia mandi ke rumah, nggak mau dia mandi ke sungai. Jadi air yang pagi kita cari itu kan, cari lagi kalau udah habis air. Pokoknya Sungai dengan rumah nggak jauh kan? Jauh nggak? gimana, sedang lah kan, dibilang dekat dan juga dekat, sedang dia bilang gitu. Berarti untuk solusinya mungkin kamu bisa pasang paralon, ya kan? Iya. Nah, bisa pasang paralon, pasangkan mesin air. Jadi tinggal kamu mainkan ini saja mesinnya, ya kan? Rencana sih mereka mama memang mau pakai itu mesin Mau pakai air, mesin. cuman belum kan. Ya, nggak apa-apa kalau misalnya belum terbeli, tapi udah ada rencana kan, Bi? Udah ada rencana sih. Ya, berarti udah dapat solusi nih untuk mengatasi sisa air kan? Iya. Nah, tinggal tarik paralon dari sungai, pasangkan mesin, berarti bisa juga dibuat penampungan di rumah kan? Iya. Itu sih. Nah, udah ketemu kan solusinya untuk air. Juga sih. Nah, sekarang untuk yang kambing tadi tuh, gimana cari makannya? Cari makan kambing sih, biasa kan sore itu dicari untuk sampai pagi gitu, sorenya cari lagi. Oh, berarti kalau pagi kamu nggak harus carikan makannya kan? Oh, berarti udah aman lah ya? Udah aman ya, ada solusinya. Nah, lanjut yang ayam sama bebek, gimana? Kamu solusinya supaya kamu bisa sekolah pagi nggak ngurus ayam sama bebek? Ayam nih rumit lah kalau ayam, apalagi gimana ya, ayamnya kami tuh terlalu manja kayaknya Pak. Kalau nggak dikasih makan mereka tuh ribut, jadi harus dikasih makan terus. Misalnya pagi kan tujuannya makan tuh kasih makan, siang kasih makan, sore kasih makan tuh kan untuk mereka sampai pagi aja kan, jadi agak lebih gitu. Nah, nanti kamu buka di link YouTube kan ada cara pembelian pakan ayam tuh. Tanpa kita harus tiap jam kasih makan, tiap jam kasih makan kan? Nah, ada di situ tutorialnya. Itu menggunakan apa namanya? Yang makanannya yang kayak corong itu, ada tempatnya warna kuning biasa dijual tuh. Nah, tinggal digantung, ya kan? Iya. Nah, nanti kalau pagi-pagi kamu jam 4 pagi misalnya kan, jam 4 pagi kamu isi makanan itu, misalnya untuk perbandingan nanti bisa ada tutorialnya tuh, ada perbandingan misalnya satu tempat itu untuk 10 ekor ayam. Nah, berarti kalau kamu ada 100 ekor ayam mungkin ada 10 tempat, ya kan? Nah, jadi ketika jam 4 pagi kamu ngasih makan,
Jadi nggak perlu kamu nanti jam 7 kamu cek, jam 9 kamu cek. Mungkin sampai sore kali makanan itu. Nah, jadi aman. Untuk minuman ayamnya juga aman, ya kan? Jadi kamu cukup, tapi harus bangun pagi, ya kan? Kamu jam berapa biasa bangun? Biasanya sih bangun pas jam subuh. Ya, berarti jam 4 kamu udah bangun ya? Nah, nanti kalau jam 4 kamu udah bangun, langsung itu kamu setting dengan makanannya, minumannya, langsung kamu atur. Jadi kamu bisa sekolah, ya kan? Udah aman. Setelah saya lihat dulu itu apa tutorial di YouTube-nya biar enak. Ya. Apa yang Bapak bilang tadi? Nggak apa-apa, nanti habis kegiatan konseling individu ini kita lihat sebentar nanti ke lab komputer, boleh kita lihatnya? Oh iya Ya? Pak. Boleh kalau misalnya Nggak apa-apa, nanti merepotkan Bapak sih Pak. nggak merepotkan lah, kan Bapak membantu kamu, kita buatkan nanti di situ ada tutorialnya, bisa kamu lihat-lihat, ya. Iya. Jadi untuk ngurus ternak udah aman kan? Aman. Aman. Kita di rumah. Nah sekarang tinggal jaga warung. Nah nunggu warung itu jam berapa sampai jam berapa kamu bukanya? Dari pagi Dari pagi. sampai jam 7 Sampai jam 7 malam. Berarti solusinya mungkin untuk sementara, tapi kamu harus jelaskan dengan bapak mamamu, ya. Kalau pagi itu mungkin warung aku nggak bisa bantu jaga, ya kan? Karena aku harus sekolah, ya kan? Nggak apa-apa, nanti bapak bantu juga ngomong sama mamamu lah ya. Mungkin mamamu yang sempat, ya kan? Karena bapakmu jauh, jadi bapak bisa bantu ngomongkan untuk nunggu warung, mungkin pulang ini kali, pulang sekolah masih bisa ya. Terus untuk timbang getah itu memang harus pagi kah? tergantung orang yang jualnya Pak. Kalau misalnya ada orang yang mau jual getahnya Pak ke orang kami kan nggak tentu, biasanya ada juga yang malam Pak. Kalau udah tutup pun biasanya ada juga yang sekitar itu lagi. Nah berarti solusinya kamu harus buat jadwal, ya kan? Nah kayak yang di Pasar Pauman ini kan ada jadwalnya itu. Jadwal timbang getah itu tidak salah bapak seminggu 2 kali. Hari Jumat dan Sabtu itu jam sore, pokoknya jam 4 sampai jam 6 sore. Nah mungkin kamu di kampung bisa juga seperti itu, tapi nggak usah seminggu 2 kali, mungkin bisa tiap hari tapi jadwalnya sore. Nah, nanti bikin jadwal kayak pengumuman kertas, ya kan, ditempel di warung, jadi orang kampung bisa baca-bacanya. Itu kan saya buat kayak gitu biar bisa terbagi waktu juga kan untuk sekolah. Pengennya tuh sekolah terus, tapi sibuk untuk di rumah, susah. Tapi bapak salut lo sama kamu Devi, bisa menghandle ternak 3, ya kan? Handle sawah, handle kebun, wah salut bapak sama kamu, mantap. Gimana lagi kan? Ya harus kayak gitu. Ya, tapi yang penting tetap Belajar. belajar. Malam kamu masih sempat nggak untuk belajar? Baca-baca buku itu? Biasa sih saya sempatin Pak. Kalau nggak terlalu capek, biasa sih capek terus kan. Kadang kalau habis mandi, habis makan tidur. Nah, solusinya kan kamu kan jaga warung tuh nggak tiap detik orang datang kan, Bi? Iya. Masih ada senggang kan, 5 menit atau 10 menit ada yang beli kan, belanja kan. Nah, jadi kamu masih bisa untuk baca-baca, ya kan? Iya Pak. Jadi bisa kamu baca-baca buku sambil nunggu warung kan? Iya.
Oke, jadi untuk di rumah aman kan? Aman, Pak. Nah, sekarang untuk di sawah gimana menurut kamu? Supaya kamu bisa juga bantu ke sawah, tapi bisa juga tetap sekolah. Gimana ngatur anunya? Karena kamu yang tahu badan kamu kondisi di sawah kan? Kayaknya sih harus buat jadwal dulu Pak, untuk sawah. Kan sekolah kan dari pagi Dari pagi sampai sampai siang. siang. Dirubah ya itu cara kerja orang ke sawah, biar dari jam misalnya dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Terus Ya. biar bisa dibagi waktu-waktu gitu. Berarti jadwal kamu di sawah dengan jadwal timbang getah tidak usah disamakan ya harinya. Nanti harus kamu bisa misalnya Senin ke timbang getah, ya kan? Berarti Selasanya bisa ke sawah, tuh, ya kan? Nah, terus untuk masak, ya kan? Kalau memang agak ribet masak di rumah, mau bawa lagi ke sawah, berarti masaknya bisa di sawah. Di sawah ada nggak alat-alat untuk masak? Ada ya? Ada. Lengkap ya? Lengkap. Berarti ada pondoknya di sana. Ada. Oh ya. Berarti sudah aman ya? Nih, nah tinggal ke kebun lagi nih, gimana? Atur jadwalnya. Di kebunnya kayaknya agak susah lah. Gimana ya? Di kebun ini kan kerjanya setiap hari gitu. Di apa? Ya, misalnya rumput ini kan biasa sih cepat tumbuh lagi kalau dicabut, cepat lagi tumbuh gitu. Iya, iya. Lagi kalau bingung lah Pak kalau ke kebun nih nggak tahu mau gimana aku jadi Antara sawah dengan kebun yang paling banyak makan waktu di mana? ke kebun. Di kebun. Ke sawah masih tidak terlalu lah. Kalau kebun ini kan kita kalau misalnya ada namanya apa itu? Kalau kacang kan ada Kejar. itu tunjarnya itu kan. Kalau tunjarnya udah jelek kan harus diganti. Oh iya. Berarti temannya gini. Nah, kalau ke sawah bisa 1 hari, mungkin ke kebun bisa 2 hari. Nah, berarti dari Sabtu sampai dari Senin sampai Minggu itu bisa kamu atur jadwalnya untuk nimbang getah jam berapa, hari apa, untuk ke sawah hari apa, terus untuk ke kebun juga hari apa. Nah, berarti ke kebun perbandingannya bisa 2 hari kan dengan sawah. Nah, tuh. Misalnya ke kebun Jumat Sabtu, berarti ke sawahnya mungkin bisa hari Kamis, ya kan? Nah, timbang getahnya mungkin bisa hari Senin dan Selasa. Rabu bisa bantu untuk di rumah dulu. Gimana, Pi? Menurut kamu? Lebih enakan sih Pak kalau dapat apa namanya tuh Dapat solusinya? solusi Iya. makanya mau ikut bimbingan pelatihan ini kan. Syukur-syukur kemarin tuh sih saya yang terpilih. Terus saya tuh memang udah mau cerita gitu kan. Iya. Biar dapat solusi gitu kan. Karena Bapak juga sudah dapat informasi dari wali kelas, ya kan? Jadi Bapak harus cepat-cepat tangani masalah kamu supaya jangan berlarut-larut kan? Nah, jadi gini, Pi, gimana rasanya udah pelaksanaan konseling individu ini kita? Pokoknya mungkin tadi sampai nangis, pokoknya rasanya plong banget rasanya. Udah plong? Heeh. Ya, puji Tuhan ya. Jadi udah enak membagi waktu kan, biar sekolah harus diutamakan. Iya, sekolah harus diutamakan, ya kan? Ya, senang lah Pak bisa selesai yang ini. Iya. Nah, nanti kamu bisa ngomong baik-baik dengan mamamu ya. Kalau misalnya kamu perlu bantuan Bapak untuk ngomong juga ke mamamu, bisa Bapak bantu, nanti tinggal kamu sampaikan saja ya. Iya Pak. Tapi kalau misalnya mamamu udah oke, udah sip, tidak ada masalah, tidak perlu juga Bapak panggil, ya kan? Tidak perlu mamamu ke sekolah kan, mamamu sibuk juga kan? Kasihan juga. Tapi kalau
kamu perlukan, tidak apa-apa, Bapak siap bantu, ya. Jadi sudah aman ya, Pi? Aman, Pak. Makasih banyak pokoknya, Pak. Iya, Jadi sama-sama. alhamdulillah juga kemarin tuh kan katanya kan waktu di kelas ada apa namanya ini apa tadi tadi siapa? Jadi kan katanya dipilih kan murid yang paling banyak pahalanya. Ya. Saya juga nggak tahu lah guru rupanya apa menilai terus kegiatan saya gitu. Jadi artinya gini ya, Pi, artinya wali kelas kamu itu dan Bapak sangat peduli dengan kamu. Jangan sampai kamu gagal sekolah, ya kan? Iya. Padahal kan kamu punya cita-cita nanti mau jadi apa, ya kan? Iya. Pokoknya alhamdulillah banget bisa cerita sama Bapak. Beneran Iya. senang Pak pokoknya. Ya, sambil minum, Pi. Ini kalau gitu mungkin kita bisa akhiri dengan doa kali ya. Boleh. Kamu mungkin doa, Pi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Jadi Bapak ucapkan terima kasih ya, Pi, sama kamu. Kamu udah mau datang ke sini, ya kan, ceritakan masalah kamu. Tenang saja ya, Pi. Masalah kamu yang kamu ceritakan ke Bapak itu sifatnya rahasia. Jadi tidak akan ada yang orang lain yang tahu, ya. Kecuali kamu sudah mengasih persetujuan, ya kan? Misalnya wali kelasmu nanya Bapak, akan Bapak nanya dulu ke kamu izinkan tak cerita? Kalau kamu izinkan, Bapak sampaikan. Tapi kalau kamu tidak izinkan, tidak Bapak ceritakan, ya. Kalau misalnya wali kelas nanya Bapak boleh cerita. Boleh, Wali kelas. boleh. Tapi kamu udah izinkan ya. Iya. Malah saya yang sangat berterima kasih Pak sama Bapak. Ya, sama-sama. Tapi, Terima kasih banyak. mm, Kalau itu saya kembali. ya silakan, Pi. Nah, Makasih ya Pak. makasih juga, Pi.